aksi lagi, rencana kami besok aksi lagi, 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir. Pada hari ini, KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi awalan, ya, seyogyanya di depan Istana Negara. Tetapi teman-teman bisa lihat, mohon disiarkan melalui media, demokrasi di Indonesia makin mundur. Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat. Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI adalah tempat di mana rakyat termasuk buruh, petani, nelayan, guru dan sebagainya, mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya. Hari-hari ini kita dipertontonkan. Bagaimana mungkin mobil komando para aksi, peserta aksi diderek. Para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik. Ini sudah kembali ke zaman militeristik. Cara-cara militer digunakan untuk menghadapi para demonstran. Memang jumlahnya sedikit. Tapi besok kalau kami menggunakan datang aksi lagi, rencana kami besok aksi lagi, 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir. Apakah akan dipukul mundur dengan cara kekerasan? Apakah akan digunakan cara-cara militer kembali? Oleh karena itu, istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya. Apakah Bapak Presiden Prabowo tahu bahwa para demonstran sekarang dihadapi bagaikan menghadapi musuh, bagaikan dihadapi orang-orang yang bersenjata? Oleh karena itu kami protes keras kaum buruh kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan kami agak menduga ada kementerian tertentu yang menggunakan polisi untuk melarang aksi-aksi rakyat, termasuk aksi buruh. Itu dulu yang ingin kami komentari yang pertama pada hari ini. Yang kedua, hari ini dan besok akan ada aksi. Hari ini memang kami sedikit sengaja untuk menunggu respon pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta 2026. Yang kedua, meminta tanpa syarat Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan nilai upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 di 19 provinsi yang sudah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus oleh SK Gubernur 2 hari yang lalu. Kami minta itu dicabut dan direvisi menjadi SK Gubernur yang baru, UMSK-nya
di 19 kabupaten kota dihidupkan kembali sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota. Teman-teman sekalian, alasan penolakan UMP DKI 2026 nilainya menjadi 5,73 juta rupiah adalah nomor satu. Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta karena nilai upah minimum yang telah ditetapkan lebih rendah dari kebutuhan hidup layak atau KHL yang justru sudah diumumkan sendiri oleh BPS terkait pengupahan. Dengan selisih sekitar 160.000 tersebut, berarti kita nombok. Kawan-kawan semua nombok. Rakyat Jakarta nombok. Masa membuat ketetapan upah minimum, buruh bukannya naik, nombok. Apalagi kalau menggunakan upah real. Ini upah nominal. Siapa bilang naik upah buruh di DKI Jakarta turun kalau menggunakan hitungan upah real. Upah real itu artinya nilai harga barang melampaui kemampuan upah yang kita terima. Itu upah real. Upah nominal dibagi indeks harga konsumen dengan konstanta tertentu, itu namanya upah real. Kami meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut. Alasan yang kedua, apakah masuk akal pabrik panci di Kerawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, ya, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Kerawang. Upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi. Upah minimum di Bekasi dan Kerawang kira-kira sekitar 5,95 juta rupiah. Jauh lebih tinggi dari upah minimum Provinsi Jakarta yang sudah dinaikkan 5,73 juta rupiah. Apakah masuk akal? Harusnya gubernur melihat itu. Yang ketiga, insentif yang diberikan oleh gubernur itu tidak berlaku untuk semua buruh penerima upah minimum. Dia dikuota karena insentif kan sifatnya adalah sesuai anggaran APBD. Nah, saya ambil contoh, ada laporan dari pabrik di Cilincing dan Pulau Gadung. Satu pabrik jumlah karyawannya 300 orang. Dari 300 orang jumlah karyawan tersebut, hanya yang menerima insentif pangan, yang menerima insentif air bersih, yang menerima insentif transportasi, hanya 15 orang. Berarti hanya 5% dari total karyawan yang menerima upah minimum yang menerima insentif. Jadi insentif bukan menjadi bagian dari upah minimum. Dia adalah social assistance, bantuan sosial. Yang terakhir, kalau kita bandingkan dengan kota-kota internasional lain seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, ya, kemudian mungkin Vietnam itu Hanoi, ya, upah Jakarta lebih rendah dari mereka. Kalau dikonversikan US dollars, kan upah minimum Jakarta sekarang kalau naik itu menjadi 400 US dollar kira-kira. Mereka di atas itu. Saya pernah menjadi ILO governing body selama 3 periode 10 tahun. Punya data-data itu. Oleh karena itu keputusan Gubernur DKI Jakarta adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang di lapangan. Hari ini kita akan aksi awalan.
nanti habis tahun baru kita aksi lagi, lanjut. Buruh aksinya bisa kapan aja. Kami punya iuran, punya kekuatan, jumlah massa. Sampai kapan? Sampai gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar 5,89 juta rupiah. Anda kerja di katakan stasiun TV atau jurnalis di Jakarta, baru masuk. Masa gajinya kalah dengan yang kerja di Kerawang, sama-sama jurnalis yang mungkin mencari beritanya tidak sesulit di Jakarta atau tidak selelah di Jakarta. Itu yang kita persoalkan, kawan-kawan semua. Dan yang terakhir, besok kita akan aksi kembali 10.000 motor tanggal 30 Oktober 30 Desember, mohon maaf, besok tanggal 30 Desember 10.000 motor dari Jawa Barat akan masuk Jakarta. Kita lihat apakah kepolisian masih seperti ini. Kami akan menghadap Profesor Jimli dan Profesor Mahfud habis ini. Sepertinya reformasi kepolisian yang ditunggangi oleh oknum kementerian tertentu, sehingga pendekatannya adalah militeristik di dalam aksi-aksi menghadapi kekuasaan atau penguasa, ini harus direformasi. Jadi bukan hanya kepolisian yang direformasi. Kami minta oknum yang militeristik ini yang harus juga dicabut, dicegah untuk mengendalikan polisi menjadi militeristik. Ya kita nggak mau ribut sama orang di lapangan. Kita ngerti. Karena itu besok 10.000 motor, apakah mereka akan perlakukan hal yang sama? Menyediakan mobil angkutan, kok dilarang aksi di istana? Pasal mana yang menyatakan itu? Kalau ada peraturan Kapolri, Perkap katanya tadi, tunjukkan pada kami Perkapnya. Kalau nggak benar, kita akan tuntut Perkapnya dicabut. Ini kembali ke zaman Orde Baru. Istana menjadi sesuatu yang bisa tidak disentuh. Istana dilindungi. Apakah Pak Presiden tidak ingin mendengar aspirasi rakyatnya? Beberapa kali kami bertemu Pak Presiden menghadap di istana, beliau menyatakan boleh aksi, asal tertib, asal sesuai aturan. Nah besok tanggal 30 Desember 2025, kami akan aksi, sementara ini catatannya 10.000 motor, dari mulai Cirebon, dari mulai Cianjur, dari mulai Bandung Raya, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Sukabumi akan masuk ke Jakarta. Kita akan lihat apa perlakuan yang sama. Tuntutannya sama, yaitu masalah upah minimum. Tetapi itemnya berbeda. Meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan 19 kabupaten kota upah minimum sektoral kabupaten kotanya atau UMSK sesuai yang direkomendasikan Bupati dan Wali Kota. Stop pencitraan melalui sosial media. Belajarlah dari presiden terdahulu yang kuat karena sosial media. Belajarlah dari gubernur yang di Jawa Barat sekarang terjerembab, yang dulu diagung-agungkan karena kuat di sosial media. Stop pencitraan. Dan kata buruh Jawa Barat, jangan berbohong. Karena pemimpin itu yang dipegang adalah ucapannya. Dan jangan mentang-mentang punya pengikut 8 juta orang lebih, dijadikan alat untuk propaganda bahwa seolah-olah aspirasi buruh sudah dipenuhi. Bohong. Semua rekomendasi di 19 kabupaten kota dicoret, dihilangkan, dikurangi. Hentikan kebohongan itu dengan propaganda sosial media yang dimilikinya. Aksi lanjutan baik di Jawa Barat maupun di DKI maupun di Sumatera Utara juga sama ada aksi. Di Kepulauan Riau, Batam juga ada aksi. Dan beberapa provinsi lain akan terus dilakukan oleh kaum buruh bila tuntutannya tidak dipenuhi. Sekali lagi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, yang kami dukung, KSPI
didukung oleh Partai Buruh. Memohon kepada Bapak Presiden, hentikan gaya militeristik bawahan-bawahan Bapak dalam menangani semua aksi unjuk rasa, baik mahasiswa, buruh, petani, nelayan. Waktu yang lalu ada petani juga di sini, Serikat Petani Indonesia juga dilarang. Ya, hari ini Anda lihat barier, takut apa sih? Cuma 500 orang memang kita bawa, apa yang ditakuti? Bapak Presiden, kami percaya Bapak akan membangun demokrasi, bukan kembali kepada rezim otoriter, militeristik. Kami percaya Bapak tidak seperti itu. Tapi bawahan Bapak, baik itu kementerian tertentu dan cara penanganan kepolisian hari ini adalah kembali ke zaman Orde Baru, bergaya militeristik. Kami akan laporkan ini ke tim reformasi kepolisian. Saya akan bertemu dengan Pak Jimli. Ya, tadi saya sudah telepon Pak Jimli, saya minta bertemu dan mudah-mudahan akan diatur. Saya belum menerima jawaban, baru WA tadi, ya mudah-mudahan bisa bertemu. Ini benar-benar luar biasa kawan-kawan. Tolong diberitakan bahwa ini gaya militeristik di dalam penanganan aksi demonstrasi. Demikian, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih. Apakah Abang akan menuntut terkait UMP ini ke Petun, Bang? Betul. Jadi selain aksi pada hari ini, KSPI, kalau Partai Buruh nggak bisa ya, KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak. Kan ada dari beberapa petinggi atau pejabat di Pemda DKI. Ini seluruh buruh DKI. Sekarang sebagian masih menunggu di upah minimum sektoral provinsi. Silakan lihat di berita acara. Seluruh buruh DKI meminta 100% KHL. Jadi seluruh buruh, bukan sekelompok buruh. Demikian. Baik ya, terima kasih semuanya. Makasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.